ITDA. Ya. Tunggu dulu. Silakan ya, silakan Anda ya menyimpulkan itu tidak becus. Cuman mohon, kami ada prosedur deh. Ya, kami ada prosedur. Tunggu. Ya, tunggu dulu sebentar ya, sebentar. Yang kedua, setelah ITDA turun melakukan investigasi, saya membentuk tim. Ya, membentuk tim guna membahas hasil dari investigasi ITDA. Itu prosedur. Itu prosedur. Kami kompilasi dengan surat yang ada dari BPD, ditandatangani, menyurat kepada Bupati minta dinonaktifkan. Kenapa saya mau undang BPD? Alasan-alasan yang dituangkan di dalam surat membunyikan terkait dengan hasil investigasi dari inspektorat yang belum disimpulkan. Langsung mengambil kesimpulan bahwa itu salah dan minta dinonaktifkan. Kalau itu yang kita lakukan, maka saya khawatir kita cacat prosedur dan keputusan Bupati berpotensi Mohon maaf Pak Bupati, saya potong. Mohon maaf Pak Bupati. Masalahnya persoalannya dari 2017 loh Pak Bupati. Kenapa nanti tahun 2020 nanti soal ada gejolak, ada reaksi baru ada tindakan dari pemerintah daerah. Ini persoalan Pak. Rakyat. Pak Herman. Ya, mohon maaf Pak Bupati, cuma alasan prosedur sudah sekian lama ini Pak Bupati. Mohon maaf. Saya bukan tidak menghargai Pak Bupati, cuma Pak Bupati sudah keterlaluan dengan rakyat ini Pak. Masa kapan lagi Pak Bupati? Ya, kita cukup menderita Pak. Ya. Harusnya saat ini kami sudah kantung SK pemberhentian, bukan lagi prosedur yang disampaikan oleh Pak Bupati. Sampai kapan Pak? Ya, mengodulaa, ya, Dinda Herman, saya hormati pernyataan saudara. Cuman begini deh, ya, saya menjelaskan tentang alur, ya, Nah, kita sudah pernah bertemu di rumah dinas, susul saya di Duhyada, sudah sempat mendiskusikan. Harusnya prosedur itu Pak Bupati dilakukan 2017, sekarang tadi 2020. Kan saya katakan tadi, kenapa sudah nanti bergejolak baru ada tindakan dari pemerintah daerah? Ini persoalan Pak. Kan ada audit setiap tahun dari inspektorat. Ini gambaran umum Pak Bupati. Harusnya ketika ada audit setiap tahun dari inspektorat, ini pertimbangan harus dilakukan oleh Pak Bupati, bukan nanti tahun 2020. Kami paham Pak Bupati, tanpa harus Pak Bupati sampaikan. Kalau hari ini saudara menyampaikan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa di tahun 2017, maka kembali saya akan menyampaikan, izinkan saya untuk membuka. Ya, ini baru terungkap hari ini. Kemarin ketika apa fungsinya itu Pak Bupati? Apa fungsinya PMD? Bagaimana? Kalau begitu PMD tidak bekerja tahun 2017, inspektorat tidak bekerja. Kan semua pelaporannya ada di internal pemerintah daerah loh. Ini yang tidak saya tidak boleh Pak Bupati. Silakan. Masalahnya nggak masuk akal di kita ini Pak Bupati. Silakan ya Pak Herman. Ya, saya mau sampaikan itu hak kalian. Tetapi izinkan saya menjelaskan secara norma dan prosedur. Terakhir, saya sudah menandatangani surat. Saya bacakan. Ini berdasarkan undang-undang ya, langkah dan prosedur yang harus saya lakukan sebelum saya menerbitkan SK pemberhentian sementara atau pemberhentian secara definitif. Yang pertama, tahapan yang saya harus lakukan adalah memberikan teguran tertulis kepada beliau. Makanya saya mau undang kalian agar kasihan masyarakat, mereka kalian yang memiliki tingkat pemahaman yang baik, saya ajak diskusi dialog agar lebih konstruktif. Kasihan masyarakat juga. Saya bukan orang lain kok, dan saya berani bersumpah tidak akan pernah melindungi. Cuman kalian kan terlanjur tidak mau yakin.
Halo. Tidak percaya. Saya mau ajak dialog, ayo. Jadi begini Pak Bupati, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf dari kami. Kami tidak mau diundang lagi karena sudah 2 kali demo Pak Bupati. Dan ini tidak ada tindak lanjut. Seakan-akan ini didiamkan Pak Bupati. Kami berharap ini diusut, dinonaktifkan Kades. Kami tidak ada pernyataan lain Pak Bupati. Harapan kami yang satu, Kades tidak aktifkan. Saya mohon maaf, ketika masa akan duduk di sini 3 hari 3 malam kita tempat ini. Kami berharap Pak Bupati bisa ambil langkah untuk ini. Tidak ada lagi diskusi Pak Bupati. Baik, baik, saya hormati. Ini kok tempat kalian juga. Tidak ada yang menghalangi, hanya kita kan mari secara cerdas, ya, mari secara lebih bijak. Ini bukan persoalan melindungi. Terakhir klausul dari apa yang saya sampaikan bahwa peringatan tertulis, saya memberikan tertulis, saya tanda tangani. Saya memberikan batas waktu selama 1 bulan. Apabila masalah sosial, masalah pelayanan, masalah pelanggaran administrasi keuangan tidak diselesaikan dan lebih menciptakan instabilitas, keresahan masyarakat secara luas di Botubilo Tahu, maka saya akan berhentikan yang bersangkutan. Lama Pak Bupati, harusnya teguran itu dilakukan dari 2017 loh. Kan begini. Maaf ya. Harusnya teguran itu sudah dilakukan 2017. Hari ini, dek semuanya mengutatulatya mengodlaa. Saya mohon maaf ya. Kenapa harus ada aksi bakar? Padahal saya terima dengan baik ya. Sekarang begini, mengodlaa. Saya sudah tadi pernyataan seakan tidak ada langkah, seakan tidak ada tidak lanjut, keliru deh. Hari ini kalau datang kami minta nonaktifkan, bukan hari itu juga saya harus nonaktifkan. Itu keliru. Kalau saudara Herman mengangkat kasus 2017. Mohon maaf Pak Bupati, mohon maaf. Terkait persoalan menurut Kepala Desa, dia memang benar diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Di pasal 26, 27 itu apabila Kepala Desa tidak melakukan atau tidak memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun kepada camat, terus tidak memberikan laporan kegiatan pemerintah desa kepada BPD, dan yang ketiga, kepala desa tidak pernah melaporkan informasi secara terbuka kepada masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan. Itu di pasal 28, apabila kepala desa tidak mengindahkan 3 laporan tersebut, dia bisa dinonaktifkan sementara. Dan apabila sudah jelas di pasal 29, apabila kepala desa sebagai provokator dan ada intimidasi kepada masyarakat, dia akan diberhentikan selamanya. Itu sudah betul Pak di dalam aturan. Kenapa? Pada tahun 2017 itu kasus pembangunan Jalan Delo yang seharusnya 2 kilo dilakukan secara 1.500 meter saja. Terus di situ harus menggunakan hibah tanah oleh masyarakat, tapi nyatanya tidak ada hibah. Jadi jalan yang harusnya lurus, tapi ternyata sudah belok-belok di kelapanya orang. Karena apa Pak Bupati? Itu sudah masuk di kejaksaan. Karena apa? Si pelapor sudah dibayar dengan bantuan rumah. Kenapa? Di tahun 2018, jalan paving block dalam pembangunan pemerintah desa, nyatanya di lapangan itu dijadikan jalan setapak saja Pak. Dan jalan setapak itu dibangun pada tahun 2013, nyatanya ditimpa pada tahun 2018. Ada apa? Dan jalan setapak itu di belakang rumahnya saya, dia sudah rusak. Dari harga 129 juta, itu anggaran besar Pak. Sedangkan Danau Delo itu 200 juta yang sudah masuk di kasus kejaksaan pada tahun 2017. Nyatanya apa? Mungkin pihak kejaksaan yang awalnya pertama menjabat mungkin sudah ada ATM berjalan. Kenapa? Sudah didiamin. Sedangkan yang melapor dibayar oleh kepala desa menggunakan bantuan rumah. Ada apa Pak? Pada tahun 2019 memang benar pernyataan Bapak tadi mengatakan bahwa belum ada hasil dari ITA. Ini Pak, orang turun, kami masyarakat turun, BPD turun, ITA turun, dan pihak pelaksana kegiatan di desa turun. Di mana tidak ada temuan? Sudah ada 3 tuntutan temuan kami, ada temuan
Kami yakin Pak, jangan hanya menggunakan marga Buinga. Beliau hanya dibagaikan tameng. Kenapa Pak? Jangan sampai kami kehabisan. Bukan kehabisan daya Pak, jangan sampai kami kehabisan pulsa. Kami akan kehabisan pulsa Pak, jangan sampai. Baik. Kan begini Pak, tunggu. Karena kami inginkan copot iddah. Dari pernyataan beliau, kami diundang Pak secara berapa dengan kawan-kawan. Kami tanya, Pak, apakah ada hasil temuan? Iya benar Bu, 3 tuntutan Ibu sudah ada temuan. Di luar tuntutan ada temuan. Kami apakah bisa melihat Pak laporan? Katanya Pak Inspektur, saya tidak akan berikan. Kenapa Pak? Ini kan bukan dokumen negara. Aturan apa yang mengatur bahwa kami tidak bisa melihat hasil temuan? Katanya ada, tapi beliau tidak bisa memberikan aturan. Apa pernyataan beliau? Kami sempat video bahwa apabila kepala desa berkomitmen, saya akan bantu. Kami ada video dan kami akan ada video Pak. Karena apa? Sama saja melindungi dari surat ada rapat internal antara PMD, Inspektorat dan BPD dan Ibu Camat. Di situ tidak ada kepala desa diundang, tapi nyatanya inspektur mengundang kepala desa. Ada apa ini Pak? Ada apa? Terima kasih. Saya sedangkan kembali. Baik. Jadi Pak Bupati, tidak ada alasan lagi Pak untuk tidak memberhentikan kasus betul-betul saat ini. Tidak ada alasan lagi Pak Bupati. Sudah cukup lama Pak Bupati kita menderita. Mau sampai kapan lagi? Mau sampai ada korban lagi Pak Bupati? Mau sampai kapan lagi Pak Bupati? Baik. Terima kasih. Alhamdulillah, Dik. Baik, terima kasih. Mas Aksi, tenang dulu Mas Aksi, kita dengar dulu penyampaian dari Pak Bupati. Mas Aksi, teman-teman Mas Aksi, tenang dulu, kita dengar penyampaian dari Pak Bupati, silakan. Bahwa Mas Aksi, tunggu dulu, Mas Aksi. bahwa izin yang menjadi fokus pada saat kami mengkaji, membahas terkait dengan permasalahan Kades Botubilo Tahu secara tertulis adalah pernyataan sikap meminta untuk dinonaktifkan oleh BPD. Ya, BPD itu resmi. Ya, resmi disampaikan. Maka itu yang kami kaji, bahas dan tindak lanjuti. Ya, bahwa hari ini lantas ada pernyataan yang disampaikan baru. Ya, saya mohon maaf secara terbuka menyampaikan bahwa apa yang disampaikan perihal beberapa kasus. Ya, tadi Adi Uci menyampaikan kaitan dengan di kejaksaan. Nah, permasalahan kalau sudah masuk ke wilayah litigasi, wilayah hukum, maka pemerintah sikapnya menunggu atas keputusan hukum ditetapkan. Apabila terus dilanjutkan dan ditetapkan sebagai tersangka, maka pemerintah akan mengambil sikap terkait dengan penonaktifan atau pemberhentian. Tadi ya, mohon maaf Uci, saya dengar Uci bicara panjang, saya tidak menyela ya. Oke, makanya saya justru berharap mari deh kita dialog. Ya, oke, saya menghargai, menghormati untuk tidak silakan. Yang berikut lagi ya, tadi terungkap menyangkut hal-hal lain yang dianggap baru. Ya, bukan baru dalam konteks perlakuan hari ini, tetapi ada kasus lama yang diangkat kaitan dengan yang bersangkutan. Nah, yang kami fokus bahas adalah bahwa ketika kami menurunkan investigasi dari IDDA, ya, dan IDDA telah menemukan bentuk pelanggaran yang bersangkutan, maka langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah sebelum melakukan tindakan punishment yang dilakukan adalah norma administrasi yang harus dilakukan terlebih awal.
Itu prosedur deh. Itu prosedur ya. Olehnya ya, kalau saya mau izin ya saya bacakan ya. Ya, kalian mau terima atau tidak itu hak ya. Oke. Mas Saksi. Teguran tertulis berdasarkan ya ada 5 poin. Dengan ini memberikan teguran tertulis kepada saudara karena telah melanggar larangan bagi kepala desa sebagaimana diatur pada pasal 29 Undang-Undang nomor 6 2014 tentang desa. Untuk itu diperintahkan kepada saudara: 1. Menjalankan tugas, wewenang, hak dan kewajiban secara benar, tidak melanggar larangan bagi kepala desa. 2. Membenahi, memperbaiki tata kelola keuangan desa. 3. Tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan desa. 4. Sabar. Memberikan kesempatan bagi masyarakat atau BPD dalam memberikan masukan atas seluruh pelaksanaan program di Desa Botu Biliotahu, serta memastikan usulan dimaksud diterima dan dijalankan jika telah menjadi kesepakatan musyawarah desa. 5. Tidak berlaku diskriminatif dalam melakukan pelayanan bagi masyarakat Desa Botu Biliotahu. 6. Tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan pernyataan yang dapat memicu konflik dalam masyarakat Desa Botu Biliotahu secara meluas. Pemerintah kabupaten akan melakukan evaluasi atas segala yang diperintahkan kepada saudara dalam surat teguran tertulis ini dalam waktu selama 1 bulan sejak diterimanya surat teguran tertulis ini. Dalam hal saudara tidak mengindahkan atau mengabaikan surat teguran tertulis ini, Bupati akan memberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yaitu tindakan pemberhentian sementara atau pemberhentian. Itu prosedur. Iya benar Pak, itu prosedur. Tadi pernyataan Bapak mengatakan bahwa apabila sudah ada hasil dari kejaksaan bahwa beliau akan dinonaktifkan, tapi ini sudah kondusif Pak, sudah tidak lagi dipertahankan. Karena apa? Walaupun kami sudah memberikan pernyataan kepada BPD bahwa beliau tolong dipertemukan dengan masyarakat, kami kasih waktu 2 minggu, tapi malahan masyarakat ditantang, demo akan dibayar. Ini pernyataan seorang kepala desa. Terus Pak, yang kami inginkan selama proses hukum kejaksaan, beliau dinonaktifkan secara 3 bulan. Karena apa? Kondisi di masyarakat Botu Biliotahu itu sudah tidak aman. Dalam seksi pelayanan saja mengatakan bahwa kepala desa tidak akan menandatangani surat-surat kepada masyarakat yang ikut turut demo. Salah satunya ini tidak ditandatangani SK, surat keterangan miskin. Sudah tidak mampu lagi Pak. Karena apa? Sudah 1 minggu sudah tidak masuk di kantor desa. Karena apa? Masih banyak yang terkuak oleh oknum kepala desa Botu Biliotahu. Dan saya tahu Pak. Dan saya tahu. Oke. Terima kasih. Izinkan ya sebenarnya saya respon tadi, poin tersebut saya respon bahwa itu kan sudah sempat tersampaikan dek. Nah, kami memikirkan bagaimana langkah agar supaya ini tidak berkelanjutan. Ingat, ada ketentuan pasal yang mengatur terkait apabila yang bersangkutan membuat kebijakan lantas berdampak luas terhadap timbulnya keresahan masyarakat, itu juga menjadi krusial poin terhadap yang bersangkutan bisa diberhentikan sementara atau berhentikan secara permanen. Nah, sebentar. Maka pahami bahwa pemerintah harus menempuh upaya prosedur yang normatif. Apa yang disampaikan tadi, misalnya nih, Hempo jago-jago, demo tetap dengan pendiriannya, merasa dilindungi dan lain sebagainya. Bahkan saya dengar, ini kan butuh investigasi, bahwa potide berdialog demo tinggal di miskin hati. Nah ini juga saya dengar. Tapi izin, itu perlu investigasi terkait dengan kebenarannya. Nah oke. Baik. Oke. Itu adalah satu pernyataan yang bisa menimbulkan keresahan. Izin, sebentar. Dek, saya mohon
Pak Bupati. Sebentar, Harusnya Herman. prosedur ini dari tahun lalu Pak Bupati Nah, dilakukan. kalau saudara masih mengatakan bahwa prosedur ini dari tahun lalu 2017, tidak akan ketemu deh. Tidak itu Pak Bupati. Izin, Herman, saya masih. Kenapa begini Pak Bupati? Kenapa nanti surat dari yang ada gerakan dari pemerintah daerah? Ini penyesalan kami Pak Bupati. Oke. Ya, berarti tidak ada fungsi daripada bawahan Bapak. Kan setiap tahun ini ada pelaporan. Harusnya ada ketika ada pelaporan seperti itu ada gambaran-gambaran yang Pak Bupati pegang. Bukan nanti sekarang. Sudah terlambat Pak Bupati prosedur ini. Baik, Ya, barangkali ini ya saya sudah menyampaikan bahwa pemerintah sudah mengambil langkah sikap dan itu prosedur ya atas langkah kebijakan ulah dari oknum tersebut bila mana dalam kurun waktu 1 bulan tidak terjadi perbaikan dan masih tetap terjadi seperti ini permasalahan Botu Bilo Tahu, saya menyampaikan saya akan mengambil sikap tegas berdasarkan konstitusi dan berdasarkan undang-undang. Silakan ya, saya hormati kalian, saudara-saudara saya, ya, atau mengodaa adik-adik sekalian, saya paham kalian, saya prihatin dan saya akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan prosedur normatif pemerintah.